Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang dua area perubahan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi pada mata kuliah Reformasi Administrasi Negara dan Government. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anissa Fatanaga Nia Latif 20 10 84 30 12. Yang kedua Isla Fadila 20 10 84 30 20. Yang ketiga Risma Yoranda 20 10 84 30 18. Yang keempat ada Sahrul 20 03 10.089. Yang kelima Silvi Ramadhani 20 10 84 30 16. Yang keenam Silvi Adhailinda 20 10 84 30 30. 7. Widya Hayati 20 10 84 30 28. Dan Wirna Awati Aprila 20 10 84 30 14 dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Kusdarini SIP MPA. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010 sampai 2025. Sedangkan Roadmap Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 ditetapkan dengan peraturan presiden. Sedangkan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document. Reformasi birokrasi pada area pelayanan publik bertujuan untuk pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedangkan pada area pola pikir mindset dan budaya kerja kultur SAT bertujuan untuk birokrasi dengan integritas dan kinerja. Roadmap 2010 sampai 2014, sasaran reformasi birokrasi pada 5 tahun pertama difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Garis besar pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk periode 2010 sampai 2014 mengacu pada GADRB 2010 sampai 2025 dan RMRB 2010 sampai 2014. RMRB 2010 sampai 2014 merupakan acuan langkah-langkah tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro. Selanjutnya kita akan membahas tentang program roadmap pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Yang pertama itu pada tingkat makro. Pada tingkat makro untuk pelayanan publik, programnya adalah penetapan evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan IKM pada pemerintah kabupaten atau kota yang merepresentasikan kinerja provinsi. Yang kedua itu penetapan program standar pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang ketiga, percepatan pengembangan best practice peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pemda. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional. Selanjutnya kita akan membahas pada program tingkat meso. Untuk tingkat meso ini juga terdapat dua, yaitu pelayanan publik dan budaya kerja. Untuk budaya kerja ini terdapat dua programnya, yaitu membuat pedoman dan petunjuk pelaksanaan reformasi. Selanjutnya pada program mikro. Pada program mikro ini terdapat dua juga, yaitu untuk pelayanan publik dan budaya kerja. Untuk pelayanan publik, programnya adalah penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing Pemda. Yang kedua, penerapan
PM pada kabupaten atau kota. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua itu untuk pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau culture set. Itu programnya adalah pembentukan tim manajemen perubahan pada Pemda. Yang kedua, penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Pemda. Yang ketiga, sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pencapaian pada roadmap tahun 2010 sampai dengan 2014 ini. Yang pertama, pencapaiannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pada indikator integritas pelayanan publik di pusat maupun di daerah. Baiklah, saya Isla Fadila akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang hambatan dan tantangan pelaksanaan roadmap tahun 2010 sampai 2014. Yang pertama yaitu masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu bisa dilihat dari masih banyaknya kejadian-kejadian di dalam sebuah pemerintahan yang tidak sesuai seperti yang disebutkan tadi, yaitu KKN, yang mana menjadikan hambatan dalam membuat roadmap. Yang ketiga, manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu karena banyaknya kinerja pemerintahan yang tidak sesuai dengan bayarannya, sedangkan kinerjanya belum maksimal. Yang keempat yaitu penataan kelembagaan yang masih belum efektif, karena masih ada kecenderungan dari masing-masing pemerintah yang tidak didasarkan pada kebutuhan serta kualitas dan juga produktivitasnya masih rendah. Yang kelima, penerapan tata kelola pemerintahan yang masih belum sepenuhnya maksimal. Yang keenam, manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik, yaitu yang mana tidak berjalannya fungsi MSDM di sebuah pemerintahan, yaitu salah satunya untuk pengelolaan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan setiap elemen sumber daya manusia. Yang ketujuh, inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar. Baiklah, saya Risma Yuranda akan melanjutkan presentasi selanjutnya dengan materi roadmap tahun 2015 sampai dengan 2019. Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada 5 tahun pertama, pada 5 tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada 5 tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui strategi. Yang pertama, memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik secara konsisten. Yang kedua, mendorong inovasi pelayanan publik. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Yang ketiga, penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Isu strategis dan agenda prioritas reformasi birokrasi pada tahun 2015 sampai 2019 itu peningkatan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik, monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik, membuka ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter, dan penguatan integritas dalam pelayanan publik. Strategi pelaksana reformasi birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksana, yaitu nasional dan instansional. Pada tingkat nasional, pelaksana reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Makro adalah tingkat pelaksanaan mencakup perumusan atau penyempurnaan kebijakan yang menjadi dasar bagi pelaksana reformasi birokrasi secara nasional dan diimplementasikan ke masing-masing instansi pemerintah. Meso yaitu tingkat pelaksanaan mencakup manajemen pelaksana reformasi birokrasi yang mendorong perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro dalam implementasinya, dan mengkoordinasikan, mendorong dan mengawal pelaksana reformasi birokrasi di tingkat Pemda. Selanjutnya itu instansional. Pada tingkat instansional disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro.
mencakup implementasi kebijakan atau program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi pada bidang masing-masing. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pencapaian reformasi birokrasi pada roadmap 2015 sampai 2019. Yang pertama yaitu perubahan mindset dan budaya kinerja di lingkungan organisasi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan agar semua penyelenggaraan pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, bukti terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan, di mana ada 6 aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks, yaitu pemenuhan kebijakan pelayanan, peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemanfaatan sistem informasi layanan publik, pengelolaan konsultasi dan pengaduan, serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik. Bukti lain dari terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dilihat dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik. Sejak diprakarsai pada tahun 2014, jumlah inovasi yang berpartisipasi dalam kompetensi inovasi pelayanan publik atau KIPP meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan dari roadmap tahun 2015 sampai tahun 2014 yang pertama yaitu intervensi politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat political appoint ke dalam birokrasi. Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan negara dapat meningkatkan dalam hal korupsi kebijakan, misal alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya hingga pelayanan diskriminatif. Yang kedua yaitu inkapabilitas ASN dan mentalitas silo. Mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda reformasi birokrasi dan membentuk persepsi bahwa reformasi birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif. Yang ketiga yaitu birokrasi yang tertutup atau closed system birokrasi. Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya interaksi antara birokrasi dengan lingkungan eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik. Akibatnya, birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, roadmap tahun 2020 sampai 2024. Pada periode 5 tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada 5 tahun kedua. Sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi. Terdapat 3 sasaran reformasi birokrasi. Yang pertama yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik itu dapat menyediakan pelayanan berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik itu tidak terlepas dari pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan, di mana ada 6 aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks, yaitu pembunuhan kebijakan pelayanan, yaitu standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan konsultasi dan pengaduan, serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik. Berlomba-lomba dipenuhi oleh unit-unit layanan yang dievaluasi. Bukti lain dari terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dilihat dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik itu tetap memprioritaskan dan mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan indeks pelayanan publiknya melalui 6 aspek, termasuk di dalamnya mengembangkan atau membangun sistem pelayanan terintegrasi mall pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, dan pelayanan publik berbasis elektronik atau e-services, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang responsif, dan juga inovasi pelayanan publik. Selanjutnya kita masuk pada program pelayanan publik tingkat meso. Yang pertama ada mendorong penerapan kebijakan publik, standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan SKM. Yang kedua ada mendorong sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi. Yang ketiga ada mendorong KLD untuk menerapkan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, tuntas, dan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan pengaduan yang efektif dan responsif. Selanjutnya ada program pelayanan publik tingkat mikro. Nah, pada tingkat mikro ini melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, dan SKM. Yang kedua ada pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan. Yang ketiga ada pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik. Yang ketiga, peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau. Selanjutnya, penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang selanjutnya ada pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah, dan bisnis dalam mall pelayanan publik. Pengukuran kepuasan publik masyarakat secara berkala, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala, mendorong KLD untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat, serta meningkatkan tingkat lanjut dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat. Baiklah, saya Silvi Ramadhani akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu pola pikir atau mindset dan budaya kerja. Dalam mendorong setiap kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan serta kesatuan bangsa. Selain itu, mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir. Baiklah Ibu dan teman-teman, itulah presentasi dari kelompok 4 tentang 2 area perubahan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.